Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, selamat datang di YouTube channel saya. Kita hari ini akan diskusi tentang satu materi yang menjadi buah bibir di kalangan pendidikan ya, di dunia pendidikan, di kalangan pendidik maupun peserta didik, yaitu tentang pendidikan jarak jauh. Well, sebelum sana mungkin saya berdoa kepada siapapun yang mendengar suara saya hari ini dalam kondisi terbaiknya, dalam kesehatan terbaiknya, terlindung dari berbagai macam penyakit, wabah yang membahayakan. Juga kita sekarang sudah mulai menjelang beberapa minggu menuju Ramadan, insya Allah. Semoga kita semua bisa sampai pada bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Well, pendidikan jarak jauh. Apa sih pendidikan jarak jauh ya? Jangan sampai nih kita gasak kusuk sama pendidikan jarak jauh tapi nggak ngerti nih apa sebenarnya sih pendidikan jarak jauh ini. Eh, Pendidikan jarak jauh kalau secara definisi sederhananya ya pendidikan jarak jauh berarti pendidikan yang diselenggarakan secara jarak jauh gitu. Atau kalau menurut salah satu tokoh Valentine Doh menyebutkan bahwa pendidikan jarak jauh itu pendidikan yang diselenggarakan secara uh, berbeda ruang tapi belum tentu berbeda waktu. Karena kenapa belum tentu berbeda waktu? Karena ada kemudian akan lahir lagi ada pembelajaran sinkronus dan asinkronus gitu. Pembelajaran yang real time atau yang tidak real time. Jadi bisa saja pembelajarannya itu di waktu yang bersamaan antara si guru dan si murid, si pendidik dan peserta didik, atau berbeda waktu gitu. Jadi intinya itu secara definisi. Nah, eh, pendidikan jarak jauh ini saya akan membahas dulu secara idealnya ya, secara ilmunya dulu gitu. Apa sih teorinya atau idealnya tuh kayak gimana gitu. Nah, tadi definisinya. Nah, pendidikan jarak jauh ini eh, prinsip mengedepankan beberapa prinsip atau ciri khas kali ya, yaitu kebebasan. Kebebasan maksudnya apa? Dalam pendidikan jarak jauh ini, si murid, si peserta didik itu bebas mengakses materinya kapan, eh, materi apa yang mau diakses dulu. Yang jelas tetap ada aturannya, tetap ada durasi perkuliahan atau pembelajarannya, misalnya 1 semester dari 16 pertemuan, tetap seperti itu. Tapi mau kapan dia mengaksesnya itu bebas. Makanya tadi kan ada salah satunya asinkronus ya, tidak sinkron. Jadi dia bisa aja mengakses malam, pagi, siang, sore, terserah, bebas. Prinsip yang lain juga mandiri. PJJ ini sangat mengusung kemandirian peserta didik untuk bisa mengakses pembelajaran secara personal gitu. Jadi tidak terganggu dengan biaya belajar orang lain, bisa diaksesnya sambil bekerja atau di kafe, di kamar, dimanapun, sifatnya mandiri. Lalu juga luwes prinsipnya. Ya karena mandiri, ya fleksibel sifatnya kan. Rasanya itu tidak terlalu rumit untuk dipahami lah ya. Lalu juga prinsipnya keterkinian. Sangat syarat akan penggunaan media pembelajaran yang kekinian. Kalau sekarang ini teknologi sudah semakin canggih, revolusi industri sangat melatar belakangi perkembangan teknologi juga, ya itu juga sangat mungkin digunakan kayak apa namanya berbasis Android kah, berbasis web kah. Gitu. Jadi keterkinian. Juga prinsip yang lain kesesuaian, mobilitas. Nah, mobilitas juga nih. Salah satu prinsip yang dijunjung tinggi oleh PJJ adalah mobilitas. Sangat memungkinkan peserta didiknya itu tetap menjalankan pekerjaannya. Sedikit cerita bahwa pendidikan jarak jauh ini bukan hal baru di Indonesia. Kalau kalian mau googling, silahkan cek Permendikbud Dikti tahun 2012. Itu regulasi khusus tentang penyelenggaraan pendidikan jarak jauh, pendidikan tinggi. Tahun 2012 loh. Berarti kan sudah regulasinya sudah siap, sudah diluncurkan. Jadi ini bukan barang baru sekali lagi. Di sisi lain, kalau kalian juga mau mencari atau nanti gitu, kalau udah selepas dari masa lockdown ini, main-main ke Rawamangun Muka, agak nyebrang dikit, ada di situ perguruan tinggi atau universitas yang berbasis terbuka dan jarak jauh, yaitu universitas terbuka. Ini adalah salah satu implementasi dari pendidikan jarak jauh. Jadi Indonesia sudah ada dan bukan barang baru. Nah, di pendidikan jarak jauh ini, di universitas terbuka ini, mahasiswanya itu rata-rata sambil bekerja, dan pekerjaannya bukan pekerjaan sampingan bahkan. Ini menunjukkan tadi prinsip yang saya sebutkan tentang mobilitas, bahwa
PJJ sangat mengedepankan mobilitas gitu. Fleksibel, mobilitas sekali, mobilitasnya tinggi gitu. Dan yang terakhir efisiensi. Salah satu prinsip yang diusung sama pendidikan jarak jauh adalah efisiensi. Contoh kecil ya, contoh teknis kecil aja. Jadi kalau misalnya kita UAS atau ujian apapun itu kan menggunakan kertas, ada alat tulis dan sebagainya. Nah, dengan pendidikan jarak jauh sangat mungkin diselenggarakannya via online. Jadi efisien banget dari segi tools gitu, tidak ada kertas. Ini salah satu contoh dikit ya, kecilnya. Jadi prinsip-prinsip ini yang menjadi kekhasan dari penyelenggaraan pendidikan jarak jauh. Kalau ada salah satu prinsip yang tidak terpenuhi, berarti belum bisa dikatakan pendidikan jarak jauh. Gitu. Nah, akibat adanya prinsip ini, maka lahirlah kelebihan dan kekurangan dari pendidikan jarak jauh ini. Kelebihannya, salah satu yang menjadi kenapa pendidikan jarak jauh juga sangat diusung di Indonesia, yang saya baca di regulasi di Permendikbud, karena pendidikan jarak jauh mampu menyelenggarakan pendidikan secara menyeluruh. Jadi si pendidikan ini bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, oleh seluruh pelosok negeri. Ini menjadi salah satu kelebihan yang diusung oleh pendidikan jarak jauh. Lagi-lagi saya bicara tentang ideal ya. Idealnya begini nih, harapannya begini nih. Bahwa pendidikan jarak jauh ini bisa diakses oleh siapapun. Jadi penyamarataan pendidikan itu bisa tercapai melalui pendidikan jarak jauh. Salah satu yang diharapkannya, idealnya seperti itu. Kelebihan lainnya juga tadi karena ada prinsip mobilitas, maka sangat memudahkan peserta didik untuk bisa produktif gitu. Punya kelebihan pasti punya kekurangan ya. Nah, kekurangannya ya namanya juga pendidikan jarak jauh. Mungkin ini juga akan relate dengan kalian. Teknisnya kan gaya belajar peserta didik itu kan beda-beda. Ada yang bisa berkelompok, ada yang individual gitu. Nah, dengan kondisi pendidikan jarak jauh yang si guru tidak bisa memantau langsung, makanya salah satu kelemahannya atau salah satu kekurangannya adalah tidak bisa memastikan peserta didik menguasai materi atau tidak. Ini salah satu kekurangannya ya. Di sisi lain juga ada kekurangan keterbatasan sumber daya yang menyulitkan peserta didik untuk bisa mengakses dengan sukses gitu, dengan sempurna. Tapi saya ingin mengacu pada tadi kekurangan yang sebelumnya tentang pendidik tidak bisa memantau langsung sehingga implikasinya penguasaannya belum tentu bisa kita pastikan mereka menguasai atau tidak. Nah, akibatnya itulah kenapa di pendidikan jarak jauh itu banyak evaluasi, banyak tugas, banyak kuis, banyak latihan. Karena kan nggak mungkin ya guru ngirim CCTV ke setiap rumah muridnya. Atau nggak mungkin guru teleponin orang tua untuk memastikan apakah si peserta didik belajar atau tidak. Ini mungkin dilakukan kalau di tingkat dasar atau menengah pertama deh. Tapi kalau menengah atas atau bahkan pendidikan tinggi, kan nggak wajar. Dosen gitu ngubungin orang tua, nelponin, maksudnya anaknya belajar atau tidak, itu udah bukan usianya lagi. Oleh karena demikian, salah satu yang paling efektif untuk memastikan peserta didik belajar dalam sistem pendidikan jarak jauh adalah dengan banyak memberikan latihan, dengan banyak memberikan tugas. Kenapa? Kalau ngerjain tugas, kalau ngerjain latihan, pasti kan ada pertanyaan yang berkaitan sama si materi. Jadi kalau dia skip materi, ketemu di tugas, di pertanyaan, mau gak mau dia ke materi lagi untuk melihat, memperhatikan. Itu, mungkin poin ini relate dengan kalian hari ini ya. Merasa banyak tugas dan sebagainya. Ini salah satu yang efektif secara idealnya ya. Lagi-lagi saya bercerita tentang kondisi ideal gitu. Nah, tadi apa namanya, kondisinya kita bahas kekurangan dari pendidikan jarak jauh. Kekurangannya saja di sana tadi ya tidak bisa mengakses peserta didik secara langsung. Oleh karena itu lahirlah strategi-strategi memberikan evaluasi gitu kan. Nah, dengan adanya kelebihan dan kekurangan ini, maka harusnya sudah diketahui bahwa yang ideal saja itu punya kekurangan loh. Kebayang nggak?
arahnya kebayang ya, apalagi yang belum ideal. Maka sangat dimungkinkan akan lebih banyak lagi kekurangannya gitu. Tapi saya ingin membedakan dulu atau menegaskan terlebih dahulu bahwa ada perbedaan antara pendidikan jarak jauh, pembelajaran jarak jauh, dan penugasan jarak jauh. Beda bahasan loh 3 topik ini. Walaupun mungkin serupa, tapi tak sama. Pendidikan jarak jauh itu ya kompleks sifatnya. Ketika kita bicara pendidikan jarak jauh, berarti kita juga melibatkan komponen-komponen penyelenggara, yaitu birokrasi, atau dosen itu sendiri, pendidik itu sendiri, juga peserta didik. Jadi berhasil atau tidaknya penyelenggaraan pendidikan jarak jauh juga dilihat dari peserta didiknya loh. Terus bicara pendidikan jarak jauh, komponennya ada sumber belajar. Sumber belajar ini sebagai contoh ya, kalau di kampus kita, misalnya di fakultas saya, itu ada Sibering, sistem belajar daring, satu online learning atau web learning yang berbasis Moodle, Learning Management System. Di sana kita bisa membuat kelas-kelas online, terus ada teachers, ada students, dan teachers bisa memberikan materi-materi sesuai dengan per pertemuan. Atau di FMIPA juga kalau tidak salah ada Alkana, media pembelajarannya, itu salah satu sumber belajar. Nah, bicara pendidikan jarak jauh, tadi ada penyelenggara, ada peserta didik, ada sumber belajar, juga ada support system, support services maksud saya, ya kayak tenaga kependidikan gitu. Dan ada evaluasinya. Jadi ketika bicara pendidikan jarak jauh, ya kompleks nih. Nah, beda dengan pembelajaran jarak jauh. Kalau pembelajaran jarak jauh ya sistemnya kegiatan belajar mengajar di kelas gitu, antara guru dan murid, peserta didik dan pendidik, yang akan yang berkutat pada RPS, materi, strategi, media, metode gitu. Apalagi berbeda dengan penugasan jarak jauh. Gitu. Bedanya ya penugasan jarak jauh hanya bagian kecil dari pembelajaran kan. Kalau kalian pernah belajar tentang strategi belajar mengajar mungkin atau perencanaan pengajaran, bahwa penugasan itu kan harus evaluasi untuk menilai apakah peserta didik mencapai tujuan belajar atau tidak. Dan itu hanya bagian kecil dari pembelajaran gitu ya. Jadi semoga ini hanya istilah saja ya, semoga terluruskan nih bahwa pendidikan jarak jauh itu bukan pembelajaran jarak jauh itu berbeda bahasanya dengan pendidikan jarak jauh, apalagi dengan penugasan jarak jauh. Nah, itu selingan, tapi yang jelas ya tadi saya sudah bahas tentang idealnya pendidikan jarak jauh. Lalu yang saya terlewat satu hal, bahwa ketika kita menggunakan menyelenggarakan pendidikan jarak jauh, pasti kan butuh media ya, media yang menyelenggarakan. Nah, sebenarnya media yang digunakan pada pendidikan jarak jauh itu tidak hanya online learning saja, karena tadi prinsip pendidikan jarak jauh adalah keterkinian, maka ya online learning jadi salah satu media. Tapi e-learning pun bisa jadi media. Beda ya online dengan e-learning. E-learning itu electronic learning. Maka TV, radio, itu masuk ke dalamnya. Bahkan kalau kalian main, ada tata pengerjaannya, ada rules-nya gitu. Nah, media-media pembelajaran yang digunakan pada pendidikan jarak jauh, seperti tadi ya, ada TV, ada radio, ada multimedia, ada komputer berbasis pembelajaran basis komputer, bahan cetak, dan kekiniannya adalah internet. Gitu. Nah, pertanyaannya, sekarang kita berganti topik nih, atau berganti pertanyaan. Seberapa efektif sih, atau bagaimana sih melaksanakan PJJ yang baik dan efektif? Ya, berarti kalau tadi saya sudah sampaikan tentang prinsip-prinsipnya, yang efektif itu ya yang berkaitan dengan si prinsip tadi, mengedepankan kebebasan, kemandirian, keluasan, keterkinian, ada efisiensi, ada mobilitas. Penekanannya adalah mampu menggunakan media pembelajaran yang kekinian dan memudahkan si peserta didik serta si pendidik. Juga yang paling efektif ya, yang mampu memastikan peserta didik belajar. Salah satunya apa? Dengan adanya evaluasi, ada tugas, ada latihan gitu. Itu jadi salah satu bentuk keefektifan gitu ya. Jadi mungkin itu sih sebagai pemantik awal tentang kondisi idealnya pendidikan jarak jauh. Akan jadi diskusi yang menarik ketika kita
tarik pada kondisi kekinian, pada kondisi hari ini nih. Pasti banyak pro kontranya, pasti banyak kekurangannya. Nah, itu bisa kita diskusikan. Mungkin itu untuk awalan sebagai pemantik. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Saya harap diskusinya jauh lebih menarik karena secara ideal bagus nih. Tapi kan pelaksanaannya bagaimana sekarang pertanyaannya. Itu terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.